Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur itu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dekne mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi kaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus ana sing mangkal takoki. Bah, hukumnya demenan piye fihi kaulani ora sarap. Barwan demenan kok fihi. Kaulani demenan dan rokok ngawur. Demenan dihukumi fihi kaulani. Kok dene iku mau latihan ibu-ibu alim, ora alim tapi ibu-ibu alim. Paham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba. Saya tidak mengatakan bunga loh, riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Terus kalau suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah ape gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat iku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi apa? Kontrol. Nggih, misalnya ono hamil di luar nikah. Oh, iki produk gagal iki. Mau kenapa rabi ke susu? Lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing keceluk khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan, ya kudu bebo cangkem apik. Si bebo tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, no? Tapi kowe wong kiai kecelok serbana anak Jumatan minyakan terus. Kan yo ora pantes melok cangkem. Elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi iki trik dadi kiai alim, paham ya? Engko yo kayak bebo napa? Bebo kaya kula. Pokoke sementing pokoke kaya kula ngene, kudu anut. Lha pancen ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantes ya. Apa? Zaid gak pantes. Zaid itu sing saleh ya akeh padha wae. Pokoke ana wong mati mergo oplosan. Nah, elek mati ini mergo oplosan. Lho kula nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ngono mboke saleh, kadang bae saleh melok majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan ya. Mati ra urip lho. Walhasil rame. Piye jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ. Sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takoki, itu termasuk kitab tak enggak di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Sengene ae, satpam-satpam ning kono utawa wong-wong petani biasa iku kon salat wis 5 ta 6 ku syarat. Sing kowe bebo ora salat. Nggih sing kowe bebo ora salat. Ayo iki kitab, napa? Begini logikanya begini. Ini rungokno tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan. Bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatur setuju, ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak, biar dibatalkan. Bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan. Biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah, kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai-kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua. Saya malah pede. Pikiran saya, nak salah, ada yang kontrol.
Aku ora pede malah mulang di sini. Mergo salah yo ora konangan, bener yo ora entuk penghargaan, dadi dianggap. Jadi biasa ya. Ya, tapi kan ibadah, ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh, pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Untuk pas mati agar digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolati. Si piye-piye iki janazatu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik, dikopi ambek arak atau digelundungno. Begini cekinan, remi, repot mana? Wes cara kula, wes tahlil bid'ah lah, keng gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes wes kowe gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlil ngenyak wong. Harus ini zaman iki ora ono mudin ngundang sapa? Tapi kira rasa yakin nak tahlil itu ono tuntunan, kayak galak hadis sahih gawe-gawe tahlil kok ono hadis sahih. Wis biasa ono yang bertelakon. Awak bertakon itu yang, Gus Anda ini orang alim, sing takok nggih untuk sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Padha cangkem elek kowe ora ono hadise ya meneh. Padha ora ono hadise geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama rajin lah sama ini. Serawanin Rosno. Nah ini saya ulang lagi, irung ana tenan ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Itu ada orang Bacanya rontok soleh, wongnya soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bojone ayu juga wong lu cuma mati malah bunuh diri. Piye kehilangan bojo, kehilangan awake. Nah, itu kiai temannya itu tanya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anis yahfi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam lah. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, tidak harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kaifiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam, karena nanti setelah ada kaifiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, yang masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kaifiah belum ya? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka, nggak ada sholat, nggak ada kafan, terus langsung dibendem. Kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat masih fasik lah diperlakukan sebagai janazatu muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro anjen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdullah bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuane Abdullah bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiyah Islamiyah, yaitu kaifiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wong itu tukang nanggap dangdut. Dan lu semblotor-blotor nih. Semacam-macam lah. Lalu itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abangan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad to. Yo jam 9 jam 09. Mungkin ngapunten Gus jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad mari yo. Ya tenang ya.
Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus Mas karena wonge maksiat ya kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Mau kan sungkan mau gremeng tok rawani dadi penting terkenal alim penting paling gak wong nyoal iku apa? Gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' alaih, yaitu carane mati ne mayit, oplosan lah ya didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinekahno waline utawa wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah, datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Sumati oplosan sing teko yo akeh, sing imami misale PBNU, PP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farku bena, nambah bena, kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang, Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, gak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo pisan. Musuh utang cek ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, iku mau rong dinar sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu mau sekitar 1.600.000. Iku Nabi pun purun, buatan purun. Saiki iki lah utang piro Mas? Ono 4 juta. Niki nanti kula tangleti utange 4 juta. Ora gelem Nabi. Kula mun di atas 10 juta, tapi ora nglangkai 20. Tadi kan aset kula ono 1 juta Mas cek sithik. Ke 4 juta aset temu piro? Ini wis Nabi gak kersa. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hadis-hadis. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolatillah, tapi kowe-kowe kudu tetep nyolati. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu gak usah ikut nyolati. Taruh saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kiai kitop sing mujma' alaih. Ini sebaiknya tidak usah nyolati karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata wong fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya sak Mustofa terus teko mbek kukur-kukur terus salate rapati fasih. Pokoke sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Kados kula ngakatno nikah wae, artise ndang itu sudah teko mesti yo delok. Tapi piye-piye sing ngakatno kiai, lha misale kiai ra teko terus diakatno penyanyi-penyanyi dangdut ora karu-karuan. Wis pokoke niati dengan kita datang berarti kaifiahnya ala kaifiah Islam. Ini penting kula aturno, ben kowe ora terlalu garis lurus ya aja garis bengkok. Mesti ngerti duduk perkara hukum itu tahu. Ya, jadi ini penting kula aturaken. Penting sekali ya. Jadi itu kaifiyah yang dilakukan para ulama dulu. Nggih, sallu ala sahibikum jare dawuh Nabi senajan to